Semoga kalian sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan bercerita tentang seekor ular besar yang ternyata tinggal di plafon rumah. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Warga desa Kalibening, sebuah desa kecil di Jawa Tengah, sudah bersiap-siap untuk tidur. Pak Samin dan keluarganya, yang tinggal di sebuah rumah sederhana dengan dinding kayu dan atap genteng tua, juga tengah berkemas untuk beristirahat. Pak Samin duduk di ruang tamu sambil memeriksa lampu minyaknya. Listrik di rumahnya memang sering mati jika hujan lebat turun. Di ruang lain, Bu Samin sedang meninabobokan anak bungsu mereka, Rina, yang baru berusia 5 tahun. Semuanya berjalan biasa saja, sampai krek-krek-krek. Pak Samin menghentikan gerakannya. Kepalanya menoleh ke arah atas, tepat ke plafon rumahnya. Suara itu terdengar jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak di atas. Sekilas, ia berpikir mungkin tikus atau kucing liar. Rumahnya memang sudah tua, dan terkadang binatang kecil bisa masuk melalui celah di genteng. Namun kali ini, suara itu berbeda. "Pak, apa itu?" tanya Bu Samin sambil keluar dari kamar. Wajahnya tampak cemas. "Entahlah, mungkin kucing lewat," jawab Pak Samin berusaha menenangkan istrinya. Namun suara itu semakin keras. Sekarang bukan hanya krek yang terdengar, tapi juga seperti suara gesekan, suara sesuatu yang berat sedang menyeret tubuhnya di atas plafon. Kali ini Pak Samin mulai merasa ada yang tidak beres. Masa iya kucing bisa seberat itu? Gumamnya sambil berdiri dan memandang plafon dengan seksama. Duk, duk, duk. Tiba-tiba, suara seperti benda berat jatuh menggelegar dari atas. Rina, yang sudah hampir tertidur, langsung menangis ketakutan. Bu Samin pun buru-buru menggendongnya keluar kamar. Suasana rumah mendadak tegang. "Kita keluar dulu, Bu. Biar aku cek plafonnya," kata Pak Samin, berusaha tetap tenang meski jantungnya mulai berdebar. Di luar rumah, tetangga Pak Samin, Pak Budi, kebetulan lewat. Melihat keluarga Pak Samin keluar rumah malam-malam dengan wajah pucat, ia langsung menghampiri. "Loh, ada apa, Min?" tanya Pak Budi penasaran. Pak Samin menarik napas panjang sebelum menjawab. "Entah, Bud. Dari tadi ada suara aneh di atas plafon. Kayaknya bukan tikus, berat banget suaranya." Pak Budi mengernyitkan dahi. "Ayo, coba kita lihat bareng-bareng. Bawa senter kalau ada." Dengan senter kecil yang mulai meredup, Pak Samin dan Pak Budi kembali masuk ke dalam rumah. Suara dari plafon sempat berhenti, membuat suasana terasa lebih mencekam. Namun saat keduanya berdiri di ruang tengah sambil menyinari plafon, srek, srek. Suara gesekan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak tepat di atas kepala mereka. "Min, ini emang bukan tikus," bisik Pak Budi dengan suara bergetar. "Coba, plafonnya ditekan pelan-pelan, deh." Dengan tangan gemetar, Pak Samin mengambil tongkat kayu di pojokan rumah. Ia lalu perlahan menyodok salah satu sudut plafon yang paling sering terdengar suara. Dalam sekejap, plafon itu bergerak, bergetar seperti ada sesuatu yang besar di atasnya. Duk! Suara keras terdengar lagi, kali ini lebih kuat, disertai debu jatuh dari plafon. Pak Samin dan Pak Budi spontan melangkah mundur. Plafon itu tampak melengkung ke bawah, seolah menahan beban yang sangat berat. "Ya Allah, apa itu, Min? Jangan-jangan." Pak Budi tidak berani melanjutkan kalimatnya. Matanya melebar, dan ia mulai membayangkan hal-hal yang menyeramkan. Pak Samin, yang kini wajahnya sudah pucat pasi, hanya bisa diam. Dalam hatinya, ia mulai merasa firasat buruk. Tapi ia tidak ingin menakuti keluarganya lebih jauh. "Kita harus panggil orang, Bud. Kalau ini ular atau apapun itu, nggak bisa kita biarkan begitu saja. Bahaya," ujar Pak Samin mantap. Pak Budi mengangguk. "Iya, besok pagi kita cari bantuan. Mungkin Mas Heru, yang biasa nangkap ular di desa sebelah, bisa bantu." Malam itu, keluarga Pak Samin tidur di rumah Pak Budi, yang kebetulan tidak jauh dari sana. Namun, tidur tetap sulit bagi Pak Samin. Suara itu masih terngiang di kepalanya, dan bayangan tentang apa yang ada di plafon membuatnya tak bisa memejamkan mata. Keesokan paginya, suasana di rumah Pak Samin sudah ramai. Beberapa tetangga berdatangan, penasaran dengan cerita malam tadi. Pak Budi pun sudah memanggil Mas Heru,
seorang pemuda yang dikenal sebagai pawang ular di desa sebelah. Jadi ada suara aneh di plafon, ya? Tanya Mas Heru sambil membawa alat-alatnya. Ada tongkat panjang, karung, dan senter besar di tangannya. Iya, Mas. Saya takutnya ular. Suaranya berat banget, jawab Pak Samin. Mas Heru mengangguk. Dengan tenang, ia memeriksa kondisi rumah, terutama bagian plafon yang melengkung. Sesekali ia mengintip dari celah kecil di genteng, mencari tanda-tanda keberadaan hewan. Tak lama kemudian, wajahnya berubah serius. Pak, plafon ini memang jebol sebagian dari dalam. Saya yakin ada ular besar di sana. Kita harus bongkar sebagian plafon ini untuk memastikan, kata Mas Heru. Mendengar itu, beberapa warga mulai berbisik-bisik. Ada yang penasaran, ada juga yang mulai merasa takut. Namun, semua mata tertuju pada Mas Heru yang kini bersiap-siap untuk memulai evakuasi. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit bagian plafon menggunakan tongkat. Perlahan, cahaya senter diarahkan ke dalam. Suasana hening. Semua orang menahan napas. Lalu tiba-tiba, kakak. Suara gesekan keras terdengar lagi. Dan saat cahaya senter menyentuh bagian dalam plafon, semua orang terdiam. Beberapa warga bahkan spontan mundur ketakutan. Tuh, kan, ular, teriak salah seorang tetangga. Di dalam plafon, terlihat sisik besar berkilau memantulkan cahaya senter. Tubuh ular itu tampak tebal dan panjang, memenuhi hampir seluruh ruang plafon. Pak Samin, yang melihat langsung untuk pertama kalinya, hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Mas Heru mematikan senter, lalu berkata tegas, "Ular ini besar, Pak. Ini kayaknya ular sanca. Tapi tenang, kita bisa tangani." Pak Samin mengangguk lemas. Dalam hatinya, ia bersyukur ular itu belum turun malam tadi. Tapi kini, tantangan sebenarnya baru dimulai. Bagaimana cara mengevakuasi ular raksasa itu dari rumahnya? Setelah penemuan malam itu, rumah Pak Samin menjadi bahan pembicaraan warga desa Kalibening. Suasana pagi yang biasanya tenang berubah menjadi riuh. Beberapa orang datang untuk melihat langsung, meskipun dari jauh. Warga berbisik-bisik di halaman rumah Pak Samin, membahas ular yang diduga bersembunyi di plafon. Pak Samin dan keluarganya masih belum bisa kembali ke rumah. Mereka sementara mengungsi di rumah tetangganya, Pak Budi. Namun, rasa penasaran dan ketakutan terus menghantui keluarga itu. "Pak, ular itu bisa turun nggak, ya?" tanya Bu Samin sambil duduk di ruang tamu rumah Pak Budi. Suaranya terdengar cemas. Pak Samin menatap istrinya sebentar. "Kita serahin aja sama Mas Heru. Dia yang ngerti soal ini." Di luar, Mas Heru sedang sibuk mempersiapkan alat tambahan. Kali ini ia membawa kawat panjang dan seutas tali besar. "Kita harus hati-hati, Pak," ujar Mas Heru ketika Pak Samin menghampirinya. "Ular sanca ini kuat dan biasanya agresif kalau merasa terancam." Pak Samin mengangguk. Namun di benaknya, ia mulai bertanya-tanya, bagaimana ular sebesar itu bisa masuk ke dalam plafon rumahnya? Rumah itu memang sudah tua, tapi selama puluhan tahun tinggal di sana, ia belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Beberapa hari sebelumnya, sebenarnya ada tanda-tanda aneh yang terabaikan. Bu Samin sempat mengeluh karena bau aneh muncul di dalam rumah. Bau itu menyengat, seperti bangkai hewan yang membusuk. "Pak, ini baunya dari mana, sih?" keluh Bu Samin saat memasak di dapur seminggu lalu. "Jangan-jangan ada tikus mati di atas sana." Pak Samin, yang sedang duduk di teras, hanya menjawab santai, "Nanti aja dicek, Bu. Paling tikus kecil. Besok-besok juga hilang baunya." Selain bau, ayam peliharaan mereka mulai hilang satu persatu. Di kandang belakang rumah, 2 ayam Pak Samin lenyap tanpa jejak. Waktu itu, ia berpikir mungkin ayam-ayam itu dicuri musang atau biawak, yang memang sering berkeliaran di desa. "Nanti kita perkuat kandangnya, Bu," kata Pak Samin ketika istrinya mengeluh. Namun kini, semua tanda-tanda itu mulai masuk akal. Bau menyengat, suara aneh, ayam yang hilang, semuanya bisa jadi ulah-ulah raksasa yang bersembunyi di plafon rumah mereka. "Mas Heru," tanya Pak Samin tiba-tiba, "sebenarnya ular sebesar ini masuk rumah lewat mana, ya?" Mas Heru, yang sedang memeriksa genteng dan atap rumah, menjawab sambil menunjuk celah kecil di sudut atap. "Ular itu masuk lewat sini, Pak. Biasanya ular sanca cari tempat yang tenang, hangat, dan gelap. Plafon rumah jadi tempat yang ideal. Kalau gentengnya bocor atau ada celah sedikit, dia bisa masuk dengan mudah," jelasnya. Pak Samin mengangguk pelan.
Penjelasan itu membuatnya semakin sadar bahwa rumahnya memang sudah lama tidak diperbaiki. Tapi tetap saja, membayangkan ular sebesar itu melintas masuk lewat celah kecil membuatnya bergidik. Tak hanya keluarga Pak Samin, warga sekitar pun ikut khawatir. Beberapa ibu-ibu mulai mengobrol di depan halaman sambil memegangi anak-anak mereka. Ngeri banget, ya. Jangan-jangan ular itu ada anaknya di plafon rumah kita juga, kata Bu Sri, tetangga sebelah. Iya, Mbak. Saya jadi takut kalau malam dengar suara-suara aneh, timpal Bu Jumi, warga lainnya. Berita tentang ular raksasa ini cepat menyebar. Beberapa orang bahkan sengaja datang dari desa lain untuk melihat rumah Pak Samin. Ada yang penasaran, tapi banyak juga yang datang dengan rasa takut bercampur kagum. Ini kejadian langka, loh, ujar salah seorang pemuda desa yang berdiri di dekat pagar. Biasanya ular sebesar itu tinggal di hutan. Kok bisa sampai di sini? Namun bagi keluarga Pak Samin, ini bukan kejadian yang ingin mereka banggakan. Tidur tak nyenyak, rasa was-was, dan bayang-bayang ular yang mengintai dari atas membuat hari-hari mereka semakin berat. Setelah mengamati plafon lebih teliti, Mas Heru akhirnya menyusun rencana. Kita harus bongkar sebagian plafon, Pak. Kalau kita pancing keluar, bisa lebih cepat. Pak Samin mengangguk setuju. Beberapa warga pun mulai membantu menyiapkan tangga, alat-alat, dan senter tambahan. Rencana ini jelas bukan pekerjaan mudah, dan semua orang tahu risikonya. Saat siang berganti sore, suasana di rumah Pak Samin semakin tegang. Plafon yang sudah melengkung kini menjadi fokus perhatian. Mas Heru naik tangga pertama kali, membuka genteng sedikit untuk melihat kondisi ular dari atas. Mas, kelihatan apa enggak? Tanya Pak Samin cemas dari bawah. Mas Heru menyorotkan senter ke dalam lubang. Seketika, tubuh ular itu terlihat lagi. Kali ini, ekornya menjuntai sedikit dari sela-sela plafon. Iya, Pak. Dia masih di situ. Ini besar sekali, ujar Mas Heru dengan napas tertahan. Mendengar itu, beberapa warga yang ikut menonton mundur perlahan. Ada yang berbisik ketakutan, ada pula yang memegang ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Pak, tolong anak-anak kecil dijauhkan dulu. Nanti kalau ular ini bergerak cepat, takutnya berbahaya, kata Mas Heru mengingatkan warga. Pak Budi pun membantu menenangkan kerumunan yang semakin ramai. Ayo, yang bawa anak-anak, minggir dulu. Nanti kalau ada apa-apa malah ribet. Di bawah, Pak Sami menggenggam tangannya erat. Jantungnya berdegup kencang. Rumah yang ia tinggali selama puluhan tahun kini terasa seperti sarang binatang buas. Kalau plafon ini dibuka, kemungkinan besar ularnya akan bergerak keluar. Jadi, kalian siap-siap di bawah, ujar Mas Heru sambil memberikan arahan kepada timnya. Dengan hati-hati, Mas Heru mulai merobek sebagian plafon menggunakan tongkat kayu. Krek, krek. Suara kayu yang patah terdengar pelan. Semua mata tertuju ke atas. Plafon yang rapuh mulai runtuh sedikit demi sedikit. Lalu tiba-tiba, dari sela-sela kayu yang terbuka, sisik ular raksasa itu terlihat jelas. Panjang, tebal, berkilau. Seorang warga spontan berteriak, "Ya Allah, panjang banget!" Di saat itulah, tubuh ular itu mulai bergerak. Plafon bergetar hebat, debu berjatuhan ke bawah, dan suasana semakin kacau. Mas Heru berteriak, "Siap-siap! Jangan panik! Tetap di tempat!" Pak Samin hanya bisa berdiri kaku di pojokan rumah. Dalam benaknya, ia tahu, ini baru permulaan dari proses panjang untuk mengeluarkan tamu tak diundang, itu dari rumahnya. Plafon rumah Pak Samin sudah terbuka sebagian. Debu beterbangan di udara, membuat suasana semakin tak nyaman. Warga yang tadinya hanya berdiri menonton dari jarak dekat mulai bergerak menjauh. Beberapa memegang ponsel sambil merekam kejadian ini. Mas Heru masih berdiri tegap di atas tangga, tongkat panjang di tangannya bergetar sedikit. Dari sela-sela plafon yang terbuka, sisik ular yang tebal dan mengilap semakin jelas terlihat. Cahaya senter yang diarahkan ke dalam membuat tubuh ular itu berkilauan, menguatkan kesan betapa besarnya makhluk itu. "Pak Samin!" Panggil Mas Heru, suaranya tegas tapi terdengar sedikit terburu-buru. "Ini ularnya bukan main-main, besar banget. Panjangnya mungkin lebih dari 5 meter. Pak Samin, yang berdiri di bawah sambil menengadah, hanya bisa menelan ludah. Tangan Bu Samin, yang menggenggam lengannya, terasa dingin dan bergetar. "Ya Allah!" gumam Bu Samin pelan. Wajahnya pucat pasi. Suasana hening. Semua warga menahan napas. Mas Heru perlahan memasukkan tongkatnya ke dalam plafon,
mencoba memancing pergerakan ular agar mau keluar. SSSSSSS. Suara desisan terdengar lirih namun menegangkan. Tubuh ular itu mulai bergerak. Plafon yang sudah rapuh bergetar hebat, membuat kayu-kayu di dalamnya berderak seperti akan roboh. Lalu, tanpa peringatan, sebagian plafon jebol. Duh! Brak! Warga berteriak serentak ketika sebagian tubuh ular sanca itu menjuntai keluar dari lubang plafon. Seketika, suasana yang tadinya hanya tegang berubah menjadi kacau. Beberapa warga lari menjauh, sementara yang lain hanya berdiri kaku, tak mampu berkata-kata. Pak Samin terpaku di tempatnya. Di depan matanya, seekor ular sanca besar berwarna coklat gelap dengan corak kehitaman menjuntai dari plafon rumahnya. Kepala ular belum terlihat, tetapi bagian tubuhnya yang menggantung saja sudah sebesar paha orang dewasa. Ya Allah, itu sebesar pohon kelapa, gumam Pak Budi, yang berdiri tak jauh dari Pak Samin. Mas Heru, yang tetap tenang di atas tangga, segera berteriak, "Tenang semuanya. Jangan ada yang mendekat. Kalau kalian panik, ular ini bisa semakin agresif." Namun, bukan perkara mudah untuk tenang dalam situasi seperti ini. Ular itu perlahan bergerak turun, tubuhnya melilit sisa kayu plafon yang masih menggantung. Suara gesekan kulit ular dengan kayu terdengar jelas, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Mas Heru, yang sudah berpengalaman menangani ular, segera mengambil tali besar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dengan gerakan cepat, ia turun dari tangga dan menatap Pak Samin. "Pak, saya butuh bantuan untuk memegangi tangga. Ular ini bakal saya tangkap dari bawah. Kita harus cepat sebelum dia kabur ke tempat lain," kata Mas Heru. Pak Samin, meski masih gemetar, mengangguk. Bersama Pak Budi, ia segera membantu memegangi tangga agar tidak goyah. Beberapa warga yang berani mulai mendekat lagi, menawarkan bantuan meski wajah mereka terlihat ketakutan. Mas Heru mengambil posisi di bawah tubuh ular yang menjuntai. Tangannya yang memegang tongkat bergerak hati-hati, mencoba menyentuh bagian tubuh ular untuk mengetahui reaksi reptil raksasa itu. "Kalau kepala ularnya muncul, kita harus lebih hati-hati," kata Mas Heru pelan namun jelas, seperti mengingatkan dirinya sendiri. Perlahan, ular itu bergerak turun. Tubuhnya yang panjang tampak seolah tak ada habisnya. Bagian ekor masih belum terlihat, tetapi dari gerakannya, Mas Heru tahu bahwa ular ini mulai mencari jalan keluar. "Kita pancing ke bawah saja," kata Mas Heru kepada Pak Samin. "Kalau dia merasa terancam, dia akan mencoba melarikan diri. Tapi saya sudah siap menangkapnya." Dengan tongkat panjangnya, Mas Heru menyentuh tubuh ular. Seketika, ular itu berhenti bergerak. Lalu, kepalanya muncul, perlahan-lahan menyembul dari plafon. Ukuran kepalanya saja sudah sebesar kepala anjing dewasa, dengan mata kuning keemasan yang menatap tajam ke arah Mas Heru. SSSSSSSSS. Desisan panjang keluar dari mulut ular itu, seolah menyadari kehadiran manusia yang mencoba mengusiknya. Beberapa warga spontan berteriak kecil, mundur beberapa langkah. "Tenang, tenang," seru Mas Heru, meski wajahnya kini mulai berkeringat. "Jangan ada yang bergerak tiba-tiba." Pak Samin memejamkan mata sejenak. Di dalam hati, ia berdoa agar ular itu segera bisa ditangkap tanpa insiden. Dengan cepat, Mas Heru mengayunkan tongkatnya ke arah kepala ular, membuatnya sedikit terkejut. Reptil besar itu membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam, lalu bergerak turun lebih cepat dari yang diperkirakan. Mas Heru, yang sudah bersiap, segera melemparkan tali ke arah leher ular dan menariknya dengan kuat. "Pegang talinya, cepat!" teriaknya. Pak Samin dan beberapa warga yang berada di dekatnya segera membantu menarik tali itu. Ular besar itu melawan, tubuhnya bergerak liar ke kanan dan kiri, memecahkan beberapa perabot rumah Pak Samin yang ada di bawahnya. Brak! Duk! Suara kayu dan barang pecah berjatuhan bersamaan dengan pergerakan ular. Mas Heru berusaha mempertahankan cengkeraman talinya, tetapi ular itu sangat kuat. Tubuhnya yang panjang kini hampir sepenuhnya turun dari plafon, menggeliat hebat di lantai rumah Pak Samin. Pak Budi berteriak dari kejauhan, "Mas Heru, hati-hati!" Mas Heru tetap fokus. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tali lebih kencang, berusaha melilitkan ujung tali ke tubuh ular agar bisa dikendalikan. Setelah perjuangan yang tampak seperti pertarungan hidup mati selama beberapa menit, akhirnya kepala ular berhasil terikat kuat. "Sudah! Kepalanya sudah aman," seru Mas Heru sambil terengah-engah. Pak Samin dan warga lainnya bersorak lega. Mereka segera membantu mengikat tubuh ular agar tidak bisa bergerak lagi.
Kini, ular sanca raksasa itu terbaring diam di lantai rumah Pak Samin, meski tubuhnya yang panjang masih sedikit bergerak. Setelah kejadian itu, Mas Heru dan warga berhasil mengevakuasi ular tersebut ke dalam karung besar yang sudah dipersiapkan. Berat ular itu diperkirakan lebih dari 80 kg dengan panjang sekitar 6 meter. Untung kita cepat tangani, Pak, kata Mas Heru sambil mengusap keringatnya. Kalau dibiarkan lebih lama, bisa lebih berbahaya. Pak Samin hanya bisa mengangguk, masih belum percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Rumahnya berantakan, tetapi ia bersyukur keluarganya selamat. Ini jadi pelajaran buat kita semua, Pak, lanjut Mas Heru. Kalau rumah sudah tua, sering dicek plafonnya. Ular bisa masuk dari celah sekecil apapun. Kisah tentang ular raksasa di rumah Pak Samin akhirnya menyebar ke seluruh desa. Bagi warga Kalibening, kejadian ini tak akan mudah dilupakan. Sementara itu, Pak Samin dan keluarganya memutuskan untuk memperbaiki rumah mereka agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Setelah ular raksasa berhasil dievakuasi dari rumah Pak Samin, suasana di desa Kalibening mulai berangsur-angsur tenang. Namun, cerita tentang ular sanca sepanjang 6 meter yang bersarang di plafon rumah warga masih menjadi perbincangan hangat di warung kopi, pos ronda, bahkan hingga ke desa-desa tetangga. Warga yang tadinya berkerumun di halaman Pak Samin satu persatu mulai pulang. Ada yang pulang dengan rasa penasaran terpuaskan, ada juga yang pulang dengan wajah pucat karena masih membayangkan bagaimana ular sebesar itu bisa tinggal di dalam rumah selama berminggu-minggu. Esok paginya, Pak Samin bersama istrinya, Bu Samin, dan anak-anaknya memutuskan kembali ke rumah mereka. Rumah itu masih berantakan. Plafon sebagian hancur, perabotan berserakan, dan debu memenuhi seluruh ruangan. Meski begitu, tidak ada rasa marah atau kesal di wajah Pak Samin. Yang ada hanyalah kelegaan. Nggak nyangka, ya, Bu, ujar Pak Samin sambil memandang lubang di plafon. Sebesar ini rumah kita, ternyata jadi tempat tinggal ular juga. Bu Samin, yang masih sibuk membersihkan lantai, hanya menggeleng pelan. Ya, Pak, mungkin ini peringatan buat kita. Rumah udah lama nggak diperbaiki, ya jadi begini. Pak Samin menarik napas panjang. Iya, setelah ini kita harus lebih sering ngecek. Genteng yang bocor, plafon yang rapuh, semua harus diperbaiki. Siang itu, beberapa warga datang membantu Pak Samin memperbaiki rumah. Gotong royong di desa Kalibening memang sudah jadi tradisi turun-temurun. Warga saling bahu-membahu, membawa kayu baru untuk mengganti plafon, membersihkan sisa-sisa kayu yang jebol, dan mengecek kondisi atap rumah. Pak, kalau ada genteng bolong, kasih tahu saja. Saya bantu naik, ujar Pak Budi sambil membawa palu. Terima kasih, Bud. Nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kalian, jawab Pak Samin dengan wajah penuh syukur. Beberapa hari kemudian, Mas Heru kembali datang ke desa untuk memastikan kondisi rumah Pak Samin sudah aman. Ia juga menyempatkan diri berbicara kepada warga yang berkumpul di pos ronda. Kali ini, ia memberikan edukasi sederhana tentang bagaimana mencegah ular masuk ke rumah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ular seperti sanca itu nggak akan datang kalau nggak ada kesempatan. Biasanya ular masuk karena cari tempat yang aman dan makanan. Kalau ada ayam, tikus, atau celah di rumah, itu jadi jalan buat ular masuk, jelas Mas Heru. Warga yang mendengarkan terlihat mengangguk-angguk. Saya sarankan, sering-sering cek bagian atap dan plafon. Tutup celah yang terbuka, dan jangan biarkan sampah atau sisa makanan menumpuk karena bisa memancing tikus. Kalau ada tikus, ular pasti ikut datang, lanjut Mas Heru. Pak Budi, yang ikut mendengarkan, menambahkan, dan kalau ada tanda-tanda aneh, seperti bau bangkai atau ayam hilang, langsung cari tahu. Jangan ditunda-tunda. Kejadian ini akhirnya membuka mata warga desa Kalibening. Banyak rumah di desa itu memang sudah tua, dengan kondisi atap yang bolong atau plafon yang rapuh. Setelah peristiwa ular di rumah Pak Samin, beberapa warga mulai memperbaiki rumah mereka masing-masing. Lantas bagaimana dengan ular raksasa itu? Setelah berhasil ditangkap, Mas Heru menyerahkannya ke pihak berwenang untuk dilepaskan kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Ular sebesar itu harus dikembalikan ke alam. Kalau dibiarkan di desa, bisa membahayakan warga. Tapi ingat, ular sanca itu sebenarnya nggak menyerang manusia kalau nggak merasa terganggu, kata Mas Heru saat menyerahkan ular itu. Pak Samin, yang ikut melihat proses pelepasan ular, merasa lega. Meski ular itu sempat membawa ketegangan dan kekacauan, ia merasa tak perlu menyimpan dendam pada makhluk tersebut. Mungkin dia cuma cari tempat tinggal. Mas, gumam Pak Samin sambil menatap ular itu dibawa pergi.
Tapi ya, tempat tinggalnya jangan di rumah saya juga. Mas Heru tertawa kecil. Namanya juga ular, Pak. Nggak tahu aturan. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang ular raksasa di plafon rumah Pak Samin menjadi semacam legenda di desa Kalibening. Anak-anak seringkali mendengarnya sebagai dongeng sebelum tidur. Kalau rumahnya bolong-bolong, nanti ular masuk kayak di rumah Pak Samin, kata seorang ibu pada anaknya yang susah disuruh tidur. Warga desa pun menjadikan kisah ini sebagai pengingat untuk lebih peduli terhadap kondisi rumah mereka. Selain itu, kejadian ini mengajarkan mereka untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, termasuk tanda-tanda alam yang seringkali dianggap remeh. Pak Samin sendiri kini hidup lebih tenang bersama keluarganya. Rumahnya sudah diperbaiki, dan ia lebih rutin mengecek kondisi atap dan plafon. Sesekali, ia masih menerima tamu dari desa lain yang penasaran ingin melihat langsung tempat kejadian ular itu. "Udah nggak ada ular lagi, Pak?" tanya seorang pemuda yang berkunjung. Pak Samin tertawa kecil sambil menunjuk atap rumahnya. "Nggak ada. Sekarang atapnya udah aman. Nggak ada celah buat ular masuk." Kejadian ini bukan hanya tentang seekor ular raksasa, tetapi juga tentang bagaimana manusia harus belajar hidup berdampingan dengan alam. Ular itu bukan datang untuk menyerang, melainkan karena habitatnya yang mungkin semakin sempit. Hal ini menjadi pengingat bahwa manusia harus menjaga lingkungan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Mas Heru, sebelum meninggalkan desa Kalibening, sempat berpesan, ular itu hanya bagian kecil dari ekosistem. Kalau kita jaga rumah kita dan lingkungan sekitar, mereka nggak akan datang mengganggu. Jangan takut, tapi juga jangan sampai lengah. Pak Samin mengangguk setuju. Bagi keluarganya, peristiwa ini akan selalu diingat sebagai pengalaman yang mendebarkan, tetapi juga penuh hikmah. "Untungnya semua selamat, Pak," ujar Bu Samin malam itu, sambil menyeduh teh di dapur. Pak Samin tersenyum. "Iya, Bu. Dan kita belajar banyak. Sekarang, kita tahu apa yang harus dijaga." Di luar rumah, malam desa Kalibening kembali tenang. Angin bertiup pelan, menyapu halaman rumah Pak Samin yang kini sudah rapi kembali. Plafon yang baru sudah terpasang, genteng diperbaiki, dan keluarga itu bisa tidur dengan tenang, tanpa suara mencurigakan dari atas kepala mereka. Malam itu, setelah semua kejadian berlalu, Pak Samin duduk di beranda rumahnya. Angin sepau-sepau menyapu wajahnya, membawa kesejukan setelah berhari-hari diliputi ketegangan. Ia menatap langit malam yang dihiasi bintang-bintang, pikirannya kembali melayang ke peristiwa beberapa hari yang lalu. "Siapa sangka, seekor ular sebesar itu ada di atas kepala kita selama ini," gumamnya pelan sambil menyeruput kopi hangat yang dibuat oleh Bu Samin. Anak-anaknya sudah tertidur pulas di dalam rumah. Rumah yang dulu berantakan itu kini sudah kembali nyaman. Pak Samin memandangi plafon yang baru diganti, seakan-akan tak pernah terjadi apapun di situ. Tapi jejak kisah itu tetap ada, diingat dengan jelas oleh setiap orang yang mengalaminya. "Pak, tadi Bu Ati cerita di pasar. Katanya ular itu pertanda," kata Bu Samin yang ikut duduk di sampingnya. Pak Samin menoleh sambil mengangkat alis. "Pertanda apa, Bu?" "Ya, katanya rumah kita ini bawa rezeki. Karena katanya ular besar itu sering dikaitkan sama hal-hal mistis." Pak Samin tertawa kecil, hampir tersedak kopinya. "Halah, Bu. Mistis-mistis. Itu ular cari tempat tinggal aja. Plafon rumah kita bocor, jadi dia enak-enak tinggal di situ. Tapi tetap saja, Pak, ada hikmahnya. Kalau bukan karena ular itu, mungkin kita nggak akan sadar kalau rumah kita sudah waktunya diperbaiki," timpal Bu Samin bijak. Pak Samin mengangguk pelan. Memang benar apa kata istrinya. Kadang, sesuatu yang terlihat menakutkan justru membawa kebaikan yang tak terduga. Insiden ular itu membuat mereka lebih peduli pada rumah, lingkungan, dan yang terpenting, membuat warga desa lebih kompak dalam bergotong royong. Hari demi hari berlalu. Cerita tentang ular raksasa itu semakin meluas, bahkan sampai ke kota. Wartawan dari media lokal sempat datang ke desa Kalibening untuk meliput kisah itu. Mereka mengambil foto lubang plafon yang jebol dan meminta Pak Samin menceritakan kronologinya. "Saya juga heran, Mas. Tahu-tahu plafon bunyi, duk-duk, terus ada ular turun. Saya kira cuma tikus," ujar Pak Samin saat diwawancara sambil tersenyum malu-malu. Mas Heru juga menjadi semacam pahlawan di desa itu. Warga mulai menghormatinya bukan hanya sebagai pawang ular, tetapi juga sosok yang mampu menenangkan kepanikan warga. Ia sering diundang oleh desa-desa lain untuk memberikan edukasi tentang cara mencegah ular masuk ke pemukiman. Yang penting,
Kita harus ingat kalau ular itu bagian dari alam. Jangan dibunuh. Ditangkap, lalu dikembalikan ke habitatnya, ucapnya setiap kali ditanya tentang peristiwa itu. Sejak insiden ular di rumah Pak Samin, warga desa menjadi lebih sigap merawat rumah dan lingkungan. Mereka sering berkumpul untuk membersihkan semak-semak di sekitar rumah, menambal genteng yang bocor, dan memastikan tidak ada celah yang bisa dimasuki ular atau hewan lain. Bahkan, ada warga yang bercanda, nanti kalau ada ular lagi, kita panggil wartawan. Biar desa kita terkenal. Canda itu disambut tawa, tapi diam-diam mereka semua tahu, kejadian itu sudah cukup menegangkan untuk satu desa. Di sisi lain, beberapa pemuda desa mulai belajar dari Mas Heru tentang cara menangani ular. Dengan penuh kesabaran, Mas Heru mengajari mereka teknik dasar menangkap ular menggunakan alat-alat sederhana. Kalau kalian ketemu ular lagi, jangan panik, fokus, dan jangan menyakiti mereka. Nanti mereka nggak akan menyerang, ujar Mas Heru sambil mempraktikkan caranya. Hal ini membuat warga Kalibening merasa lebih aman dan siap jika kejadian serupa terjadi lagi di masa depan. Bertahun-tahun kemudian, kisah ular raksasa di rumah Pak Samin menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Anak-anak kecil seringkali menceritakan ulang kisah itu dengan nada penuh antusias di malam hari. Jangan lari-lari di dalam rumah. Nanti ularnya keluar dari plafon, kayak di rumah Pak Samin, ujar seorang kakak kepada adiknya yang langsung meringkuk ketakutan. Rumah Pak Samin bahkan sempat disebut-sebut sebagai rumah ular oleh warga sekitar. Namun, bukan dengan kesan seram, justru sebagai cerita menarik yang mengingatkan betapa pentingnya menjaga rumah dan lingkungan tetap bersih serta terawat. Pak Samin sendiri hanya bisa tersenyum mendengar hal itu. Baginya, insiden tersebut sudah berlalu, tapi pelajarannya akan tetap ia ingat selamanya. Malam itu, di bawah langit berbintang, Pak Samin kembali duduk di beranda rumahnya. Burung-burung malam sesekali berkicau, dan suara jangkrik mengisi keheningan. "Pak, masih kepikiran ular itu?" tanya Bu Samin yang datang membawa selimut kecil untuk suaminya. Pak Samin tersenyum sambil menggeleng. "Enggak, Bu. Sekarang rumah kita sudah aman. Tapi kalau ada ular lagi..." Bu Samin mencoba menggodanya. Pak Samin tertawa kecil. "Ya, kita panggil Mas Heru lagi. Sekarang kita udah tahu caranya." Mereka berdua tertawa bersama. Langit malam desa Kalibening terasa lebih damai dibanding sebelumnya. Di antara semua cerita yang pernah terjadi di desa itu, ular raksasa di rumah Pak Samin akan selalu diingat, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat tentang pentingnya hidup berdampingan dengan alam dan menjaga lingkungan tetap harmonis.